Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Lurah Jembatan Besi, Bapak Jainuddin, SPD MAP. Yang saya hormati Ketua RW 01 Jembatan Besi, Bapak Haji Nurdin. Ini saudara saya Pak ya. Saudara saya, teman saya yang selalu setia setiap saat, bukannya deodoran. Ya, tepuk tangan dulu buat ini saudara saya ini, Pak Haji Nurdin. Yang saya hormati rekan-rekan saya dari, sekalian saya perkenalkan Panit Bimas ya, Panit Bimas Ibda Dudi Iskandar. Dan yang sebelah kiri saya ini mungkin yang tidak asing lagi ya, yang sudah kita kenal ya. Sepakat apa satu paket nih? Sepaket ya. Ini polisi RW, sekarang polisi RW, kemarin Babin Kamtipmas di Tanah Sereal ya. Kemudian beliau dimutasikan ke SPK Pelayanan Masyarakat, polisi RW 01 Jembatan Besi. Tepuk tangan dulu, aplaus dulu buat ini. Ya, saya berterima kasih kepada beliau juga ya, dengan mengadamkan di Tanah Sereal yang cukup dramatis dulu ya. Lebih apa ya dulu ya, saya sama Pak Rois ini berjibaku gitu di Kelurahan Tanah Sereal karena perbatasan dengan Taman Sari ya, yang begitu rawan. Nah, kemudian juga beliau juga lembut-lembut, bisa keras, bisa segala-galanya Pak Rois ini ya, bisa keras, bisa lembut, dan bisa mengayomi masyarakat. Kemudian yang saya hormati Ketua RW, Ketua RT, FKDM, LMK, Ibu-ibu Dawis, Ibu-ibu PKK, Karang Taruna, dan seluruh ulama. Nah, kemudian yang saya cintai dan saya banggakan, Citra Bayangkara jajaran 10-12 Jembatan Besi. Tepuk tangan dulu buat citra kita. Nah, ini citra kita juga ini yang selalu setiap saat menemani kita untuk melaksanakan pengamanan antisipasi Kamtipmas ya di seluruh Kecamatan Tambora. Jadi bukannya di Jembatan Besi saja, di Kecamatan Tambora, walaupun berdomisilinya di Jembatan Besi, kita seluruhnya kita backup. Di sini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk seyogyanya Bapak Kapolsek yang akan hadir. Beliau sangat mencintai wilayah Jembatan Besi, khususnya RW 01 ini. Ya, beliau sangat mencintai karena apa? Karena ketua RW-nya juga ya aktif dalam melaksanakan mengelola Kamtipmas di wilayah hukum Polsek Tambora. Jadi bukan di Jembatan Besi saja beliau. Nah, kemudian di sini diwakili dengan saya juga menemani juga Pak Kapolsek. Tadi saya juga dari Kelurahan Tanah Sereal, Jumat curhat di Tanah Sereal di RW 7 dengan Pak Dudi Iskandar, Panit Bimas. Nah, kemudian bergeser ke Kalianyar. Di Kalianyar, alhamdulillah di sana pun satu kelurahan ya, ditumpulin satu kelurahan. Nah, kemudian dengan Pak Lurahnya dalam rangka silaturahmi sekalian mendekati bulan suci Ramadan. Apa-apa saja, kiat-kiat apa saja, kegiatan apa saja yang akan kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Termasuk di Kelurahan Jembatan Besi ini kami informasikan untuk kegiatan ke depan, yaitu nanti menjelang bulan suci Ramadan, pas hari pertama kemungkinan itu akan dibagi 7 titik ya, 7 titik diisi dari anggota Polsek Tambora itu 2 orang, 1 titik 2 orang, jadi jumlahnya 14.
Ya di sini juga kami di sini Polsek Tambora ya sangat kekurangan anggota. Tentunya kami minta dari rekan-rekan Citra maupun elemen masyarakat bisa bergabung untuk menemani kami di titik-titik yang sudah ditunjuk sampai 7 titik rawanan Kamtipmas, yaitu ada di Tanah Sereal, ada di Peti Mati, ada di Rawa Malaka. Jadi itu kita sudah mapping. Seandainya masuk ke Taman Sari, nanti di sana sudah ada di Kampung Jawa. Kemudian dari Penjaringan ada di Rawa Malaka. Kemudian dari Jakarta Pusat di situ ada Session City. Jadi anak-anak yang akan tawuran itu mungkin kalau misalkan kalau kita disiplin untuk pelaksanaan tugasnya, insya Allah tidak akan terjadinya tawuran. Dan di sini juga kami juga menghimbau pada ulama-ulama lakukan yang telah dilaksanakan untuk ceramah-ceramah untuk di wilayah-wilayah melaksanakan himbauan tentang Kamtipmas, jangan sampai ikut-ikutan kegiatan yang tidak benar. Jadi sini dari kami Porsima sudah melakukan keliling dari Kecamatan Tambora. Ya, Porsima itu tugasnya juga ulama memberikan pesan-pesan Kamtipmas jangan sampai terjadi tindak pidana, terlebih-lebih narkoba. Ini yang sangat disayangkan pada masyarakat karena belum pahamnya ataupun ikut-ikutan dengan teman-temannya untuk melakukan hal-hal yang negatif. Kedepannya untuk kemarin kita dapat kunjungan di kediaman rumah Bapak RW 01 itu dari Kapolres Metro Jakarta Barat. Sekalian beliau memperkenalkan diri karena beliau juga baru dan beliau juga menginformasikan bahwasannya dalam bulan suci Ramadan itu nanti tidak ada sahur on the road. Jadi di sini Bapak Ketua RT dan kader-kader untuk menghimbau warganya ataupun anak-anaknya jangan ikut-ikutan untuk melaksanakan sahur on the road. Karena sudah dilakukan penilaian sahur on the road itu bukannya membagi-bagikan nasi untuk kepada fakir miskin, melainkan untuk nongkrong-nongkrong. Ya banyak moderatnya ya. Jadi sekali lagi kami menghimbau pada warga masyarakat, cukupnya Ketua RT, Ketua RW dan kader-kader untuk menghimbau pada anak-anaknya untuk tidak melakukan sahur on the road. Mungkin itu saja dari kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini MC-nya dari mana sih? Saya malu ada istri saya namanya Rois Santoso. Luar biasa. Tapi harus ada nasi kuningnya dan merubah nama. Nama saya Rois, namanya Rusipro. Dipanggilnya Rois. Kenapa dipanggil Rois? Karena saya tidak mau kalah dengan Lurah Jembatan Besi. Lurah Jembatan Besi namanya Pak Jainuddin, RW 1 namanya Pak Nurdin. Ini din semua kan agama ya, maka orangnya religius. Tapi saya tidak kalah dengan beliau. Nama saya Rois Nahlo, Rois Suryo. Nah, tapi sayangnya saya Rois bukan Rois Suryo. Rois saya artinya rombongan isep. Berapa ini Pak Lurah? Mohon izin Pak Lurah. Maksudnya kalau saya lagi bekerja itu saya banyak merokok. Itu zaman dulu waktu saya di Polda Metro Jaya. Sehingga komandan saya itu ngomelin saya, Rois
Rusito, kamu kalau kerja kok ngerokok, berapa sebungkus semalam itu habis? Habis komandan, 2 bungkus pun habis. Karena kalau kerja itu butuh inspirasi. Maka kemudian saya dipanggilnya Rois, rombongan isep. Jadi ngerokok itu Pak awalnya, tapi alhamdulillah jadi bagus Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sadaqallahul azim. Yang kami hormati Pak Jainuddin, Pak Nurdin, dan juga komandan saya Pak Bambang, Kanit Bimas, tapi saya sudah goodbye my love sama beliau. Sama-sama orang Cirebon Pak. Jadi saya sama beliau sama-sama orang Jawa Barat, orang Cirebon. Dulu saya anak buahnya, yang paling dimanja sama beliau. Kenapa? Karena setiap hari dikontrol terus, tawuran terus tanah real. Tapi alhamdulillah semenjak saya berkiprah di sana, zero tawuran. Alhamdulillah Pak, tanah real zero tawuran. Kenapa? Karena saya terapkan religiusnya. Setiap anak-anak yang tawuran saya tangkap sendiri Pak. Kemudian saya bawa ke pos RW, saya panggil orang tuanya, kemudian cuci kaki, pada nangis semua Pak. Itu terjadi Pak, saya lakukan di sana. Alhamdulillah. Pak Nurdin, terima kasih. Kesekian kalinya saya bergabung Pak. Saya itu pindah dari Tanah Real tidak boleh Pak. Saya nggak ngomong bohong. Kalau Bapak boleh minta ke Pak RW, seluruhnya meminta supaya saya itu tidak boleh pindah. Tanya sama Pak Bambang. Tapi ternyata Pak, bukan berarti saya merasa bangga di sana. Ternyata saya lebih takut bukan dengan komandan saya. Dengan siapa? Dengan istri saya Pak. Jadi Bang Toyib keluar dari Serse, saya dulu di Serse saya nggak pernah pulang Pak. Sampai ke Makassar berapa hari saya nangkep orang. Dia ninggalin istri terus. Keluar dari Serse bukannya enak tidur bareng, ternyata saya dipindah lagi ke Bimas. Di Bimas di sana lebih-lebih dari Serse Pak. Alhamdulillah. Itu luar biasa. Gebrakan saya di sana pun alhamdulillah sudah banyak sekali yang saya torehkan di sana, karena saya punya niat bahwasanya saya mau mengabdi dan saya akan berusaha menjadi sebaik-baiknya. Pertama saya di sana dihadapkan pada satu kasus pembunuhan Pak. Saya belum lama Pak di sana, langsung terjadi kasus pembunuhan. Pagi-pagi jam 3 ada bel bunyi, saya sama istri, Pak ada telepon. Begitu saya angkat, Pak Bimas ada kasus pembunuhan. Yang benar, iya, di mana? Di RW 7. Di RW 7. Maka di RW 6. Maka kemudian saya langsung ambil kanan naluri Pak. Naluri polisi, kalau ada emergensi itu langsung ke sana. Maka kemudian saya pamit sama istri, saya janji mau nambah, gak jadi Pak. Saya langsung berangkat ke Tanah Real. Begitu nyampe di sana, alhamdulillah Pak, berkat kebersamaan, kekompakan warga, pengurus RW di Tanah Real di RW 6, pada saat itu juga kurang dari 1 jam tersangkanya berhasil saya tangkap Pak. Dengan siapa? Dengan Citra Bayangkara maupun dengan Linmas. Kemudian saya lapor Pak RW, karena Pak RW kan induknya Citra Bayangkara. Pak RW itu Tanah Real, Linmasnya, Citranya berhasil mengungkap kasus pembunuhan. Diajukan ke Kapolsek supaya dapat piagam. Pak RW ngajuin ke Kapolsek, kemudian langsung diberikan piagam penghargaan. Itu Pak. Ternyata bukan hanya di sana. Begitu saya pas piket Bimas, terjadi lagi di Jembatan Besi, tepatnya di Chandranaya. Ada kasus pembunuhan. Jadi ada orang nyenggol motor, kemudian berantem, ditendang. Setelah ditendang, keluar dari pintu, langsung jatuh motornya, langsung meninggal di tempat. Rame Pak. Sampai anggota dari Busur Polres datang. Saya pas piket Bimas. Saya datang ke lokasi, kemudian saya secara kekeluargaan, saya panggil keluarganya, saya komunikasi dengan tersangkanya. Setelah komunikasi dengan tersangkanya, saya bilang, Le, kamu baik-baik saja, temuin Pak Rois. Pak Rois mana? RW 1 Jembatan Besi Liberty. Oh iya Pak, kamu nggak usah kabur, nanti sama saya dampingi. Pak, itu tersangkanya datang Pak ke
Chandranaya ke tempat security, nemuin saya pakai motor, padahal rumahnya sudah dikepung oleh anggota Jatantras Polres Jakarta Barat. Datang nemuin saya di Chandranaya. Setelah ketemu dengan saya, kemudian saya ngebel komandan saya yang ada di lokasi rumahnya bersama Jatantras Polres Jakarta Barat. Komandan, mohon izin, ini tersangkanya sudah saya amankan, menyerahkan diri dengan saya. Pak Rois di mana? Saya di security, di pos security Chandranaya. Seketika itu rombongan dari Polres datang semua, Pak. Kaget saya padahal diem-diem saja. Datang semua langsung mengamankan tersangka, langsung diikat. Saya bilang jangan, komandan jangan diikat. Ini anak, ini adik saya, nggak usah diikat. Dia datang mau menyerahkan diri, tidak usah diikat. Tolong jangan diikat. Akhirnya nggak diikat, Pak. Setelah diamankan, Pak Lurah foto-foto itu yang foto orang Polres, saya nggak diajak, Pak. Sedih juga saya. Lah kok saya foto nggak diajak saya? Itu jadi yang foto mereka. Setelah foto mereka, dia laporkan sama Kapolsek. Waktu itu Kapolseknya sudah pindah, gitu Pak. Langsung menghadap, dikasih 5 juta, Pak. Saya yang gigit jari, Pak. Saya iya, itu Pak. Tapi namanya kita kerja itu ibadah. Ternyata nilai ibadah itu lebih besar daripada uang 5 juta. Alhamdulillah, Pak. Itu alhamdulillah. Pak Lurah, ada 12 RT di sini. Yang pertama RT 1 Pak Udin lagi. Pak Udin lagi tuh ya, Pak Udinnya. Jadi nyamuk masuk lagi agama. Kemudian ada 12 saya ambil tengah-tengahnya, RT 6 Pak Paidi. Kalau dulu Pak Paidi itu ya. Pak Paidi RW 6, ditutup RT 12 Ibu Sarwiti. Nah, Titi lagi nih terakhirnya. Jadi alhamdulillah masih kenal saya, Pak. Masih kenal karena kebetulan saya tinggal di sini sudah lama, dari tahun 93, 94, 95 sampai kemudian saya dipercaya untuk apa? Untuk tinggal bersama istri saya di Pondok Mertua Indah di Jembatan Besi, Pak. Jadi saya tidak panjang lebar, saya hanya menyampaikan apa yang sudah menjadi perintah Bapak Kapolsek Tambora. Hari ini saya menjadi polisi RW dan mohon maaf Pak, saya tidak pernah minta, demi Allah Pak, saya tidak pernah minta untuk jadi apa ini, pos RW Jembatan Besi RW 1, enggak. Saya pikir saya sudah pindah ke pelayanan tidak dilibatkan. Saya pikir begitu Pak, begitu ribut-ribut ada sprint RW itu saya kaget juga. Saya kena nggak ya? Itu karena semua suruh sambang. Begitu saya lihat kena itu Pak Rois, yang mas semua kena. Begitu saya lihat, loh kok RW 01 Jembatan Besi. Wah, berarti saya titipan ini. Pasti ada yang pesen saya suruh ke RW 1 nih. Pak RW kali ini, Pak RW atau siapa saya nggak paham saya. Lah kok saya di RW 01? Ya sudahlah, sama aja berarti kan reuni orang tua saya semua. Jadi Pak, pesan Bapak Kapolsek, saya hanya siap menjalankan tugas. Kemudian pesan beliau kaitannya dengan apa itu puasa dan lebaran nanti tentunya tidak aneh lagi Pak ya. Yang atensi yang pertama sama seperti Pak RW, nanti saya pun akan melaksanakan kegiatan sama tarling, tarawih keliling insya Allah. Kemudian nanti kita pun sama-sama berdakwah untuk kembali mengingatkan kepada remaja kita supaya jangan sampai terlibat tawuran, karena yang paling kenceng ini tawuran Pak. Karena serial itu udah biangnya Pak tawuran, hampir tiap hari saya nangkepin tawuran. Jadi setiap hari kadang dibantu oleh Kadit Bimas saya, alhamdulillah. Begitu pula di sini. Tapi ada beberapa hal nanti yang akan saya sampaikan, bahwasanya prioritas kita itu ada di remaja Pak RW. Nanti kita lakukan kembali pembinaan Karang Taruna remajanya, kita tarik remajanya, kemudian untuk bersama-sama memperbanyak kegiatan ibadah. Saya pikir itu Pak, karena hanya agama yang bisa. Kenapa seseorang itu bisa melakukan suatu pembunuhan, bisa melakukan pencurian, penganiayaan berat? Ternyata kuncinya cuma satu, apa itu? Karena lemahnya iman. Kalau lemahnya iman ini karena tanggung jawab kita bersama Pak ya, gitu. Jadi seperti Pak Bimas tadi, saya bisa lembut Pak, saya bisa lembut,
tapi saya tidak bisa lembut kalau di rumah. Saya kerasnya di rumah saja, Komandan. Kalau di rumah saya keras, kalau di rumah saya lembut, kasihan istri saya. Jadi saya bisa keras kalau di rumah saja. Kalau di wilayah saya lembut, tidak pernah keras, kan gitu ya. Terus tadi ada salah juga nyebutin pangkat. Pangkat saya bukan itu, ya bukan. Pangkat saya itu Aibtu. Kalau itu beliau Pak Dudi. Nah, ada letting saya, beliau nyalip saya. Nah, karena saya disuruh sekolah, nggak mau Pak. 2015 saya disuruh sekolah gratis sama komandan saya, nggak mau. Akhirnya saya disuruh milih, Pak Rois kalau nggak mau pilih, apa mau ke sekolah perwira atau mau ke Tanah Suci? Saya pilih ke Tanah Suci Pak, berangkatnya saya ke Tanah Suci. Gitu. Alhamdulillah gitu Pak. Kenapa? Karena jiwa seorang pelindung, pengayom, pembimbing itu bukan hanya terletak pada pangkatnya, tapi terletak pada perbuatan dan tingkah lakunya Pak. Insya Allah nanti ke depan pun saya akan melibatkan bapak-bapak, para RT, RW, tokoh ulama, LMK, FKDM, Karang Taruna, semuanya akan saya libatkan dalam satu keputusan. Apabila terjadi sesuatu hal di wilayah kita ini, dengan notabene kejadiannya ini bisa atau tidak memberatkan atau tidak kejadian besar yang mengakibatkan cacat atau luka atau bahkan meninggal dunia, hanya kejahatan ringan, nanti insya Allah saya akan minta pendapat dan saran dari siapa, ketua RW dan juga para tokoh masyarakat. Untuk apa? Untuk mengambil satu keputusan apa yang harus kita lakukan terhadap orang ini. Jadi saya tidak akan semena-mena. Hal ini pernah terjadi Pak. Saya menyelesaikan suatu masalah pada saat di Tanah Sereal, kemudian setelah menyelesaikan masalah, ternyata karena Kapolsek ini kan ada WA-nya ya, Bapak kan punya WA Kapolsek. Ternyata ada yang WA Kapolsek bahwasanya ada kasus pencurian kemudian diselesaikan oleh siapa? Oleh Bimas. Kemudian pada saat itu bukan diselesaikan Pak, ada kasus pencurian diamankan di pos RW. Kemudian Pak Kapolsek memerintahkan anggota Buser untuk datang ke pos RW. Karena lambat, karena macet waktu itu sore, akhirnya ditunggu-tunggu kelamaan. Kemudian Pak RW, Pak RT, tokoh agama, tokoh masyarakat berpendapat, kemudian mengambil suatu keputusan untuk diselesaikan di tingkat bawah. Karena tersangkanya sama warga kita, warga Tanah Sereal. Maka kemudian saya buatkan surat pernyataan, surat keterangan semuanya. Setelah selesai dibuat surat-surat, saya ngikutin pengurus untuk dilepas. 5 menit nggak nyampe dia keluar Pak, dilepas. Datanglah anggota Buser. Anggota Buser datang langsung ke pos RW, langsung tanya, mana tersangkanya? Rois, oh siap Bang, mohon izin Bang, tersangkanya udah selesai. Waduh, kamu gimana ini? Saya disuruh sama Kapolsek loh, katanya begitu Pak. Saya disuruh sama Kapolsek lah untuk menjemput tersangka loh. Kamu lapor sama Kapolsek, kamu ngasih tahu sama Kapolsek. Oh siap Bang, siap Bang, gitu. Namanya anggota Buser kan memang harus galak di lapangan Pak. Siap Bang, siap Bang. Kemudian saya langsung SMS Kapolsek, saya langsung WA Kapolsek. Kapolsek kemudian bertanya kepada saya, apa dasarnya Pak Rois? Dasarnya dari korban tidak melakukan penuntutan, disaksikan oleh pengurus, ketua RW dan para RT, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Mantap, lanjutkan. Itu Kapolsek boleh bilang mantap, lanjutkan. Gitu lah Kapolsek. Itu ini Pak Mahmud Putra Pratama. Beliau luar biasa sekali. Beliau siap bertanggung jawab terhadap anak buahnya kalau memang itu positif. Dan ternyata apa yang saya lakukan pun didukung oleh Kapolsek selagi itu tidak membahayakan. Maksudnya apa? Ada beberapa jenis pidana yang bisa diselesaikan di tingkat bawah, tapi ada juga pidana yang tidak bisa diselesaikan, mungkin harus di tingkat atas di Polsek. Nanti akan saya koordinasi selalu dengan bapak-bapak sebagaimana yang sudah saya lakukan sebelumnya zaman dulu Pak ya. Zaman dulu saya ada kejadian, sebesar apapun kejadian itu saya tidak akan pernah mundur Pak. Kenapa? Karena semua diketahui oleh RW, oleh RT, oleh tokoh masyarakat.
Mungkin bapak-bapak tahu kejadian besar apa zaman saya dulu, saya tidak pernah bergeming. Kenapa? Karena sudah disaksikan oleh RT dan RW, tokoh masyarakat semuanya. Itulah yang menjadi keyakinan saya, Pak. Jadi mohon maaf, tadi ada kesalahan nyebutin pangkat, bukan aib, bukan itu, tapi aib tuh Pak ya. Pakai A, aib tuh. Kalau itu berarti balok 2. Kalau saya ada A-nya, aib tuh. Kalau anak saya yang di pesantren itu, Pak Is nanya, "Le, bapakmu pangkatnya apa?" "Pangkatnya kelelawar." Namanya nggak ngerti, anak saya kan nggak ngerti. Begitu ditanya pangkatnya apa, Le? "Kelelawar, Pak." "Kelelawarnya ada berapa?" "Kelelawar kawin ada 2. Wah, kelelawar kawin Pak ada 2. Ada gitu anak saya itu. Anak saya kalau ditanya, "Bapaknya pangkatnya apa?" "Kelelawar kawin." Kelelawar ada 2, maksudnya begitu Pak. Ini pangkat bintara yang paling tinggi Pak, insya Allah. Mudah-mudahan saya bisa tetap amanah, dan insya Allah 8 tahun lagi deh ya, 8 tahun lagi mungkin saya bisa pensiun dengan baik dan sehat seperti Pak RT ya, Pak RT ya. Alhamdulillah. Jadi dibalik ada suatu pepatah, nama kebesaran suami atau laki-laki itu di dalamnya terdapat kekuatan dari sang istri. Tapi ternyata itu salah bagi saya, karena kebesaran suami itu tidak diimbangi dengan istrinya yang kurus Pak. Istri saya itu kurus Pak, beda dengan saya, nggak tahu kenapa. Apa karena nama saya Rois ya, jangan nyambung ke situ Pak, jangan nyambung. Nanti dia bilang rombongan isep istrinya kurus, nanti waduh repot lagi nanti Pak ya. Jangan Pak ya. Baik Pak, ke depan nanti saya siap bekerja dan bekerja sama dengan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Apapun nanti permasalahan yang terjadi di wilayah kita ini, nanti akan kita musyawarahkan di pos RW yang mulia ini. Nanti kita sama-sama, dan pada saat saya menyelesaikan suatu masalah, bukan saya yang mengambil keputusan, tetapi bersama para pengurus Pak. Maka itulah yang benar. Jadi yang selama ini kita lakukan pun seperti itu. Dan ini saya bisa ditugaskan kembali kemari ke RW 1, alhamdulillah. Nanti saya pun akan menerapkan hal-hal yang sama. Apalagi ini suatu kebanggaan bagi saya, dan istri saya sangat bangga sekali. Kenapa? Karena saya biasanya di Tanah Sereal Pak, jadi bimas di sana. Ini mendekati puasa Lebaran itu ada THR. Ternyata saya ditarik ke pos RW 01, jadi pos RW, menjadi polisi RW. Mungkin tujuan Pak RW mau bagi-bagi saya THR kayaknya seperti itu ini. Kayaknya gitu. THR ya, mimpi kali ya Pak RW ya. Kalau zaman dulu mungkin enak Pak RT ya. Kalau zaman sekarang mah amsyong katanya ya. Susah ya, karena banyak masalah katanya ya Pak RT ya. Ya apalagi Pak RT. Kemudian kemarin kami mengamankan jalannya pemilu, dan kami siap bersama potensi masyarakat yang ada, stakeholder yang ada, kami siap berusaha mengamankan pemilu menjadi yang terbaik. Polisi, tentara tidak boleh nyoblos Pak. Yang nyoblos itu boleh istri saya boleh nyoblos. Kemarin istri saya bingung Pak, nanya ke saya, "Pak, saya mau nyoblos yang mana?" Katanya bingung. "Udah, kamu nggak usah nyoblos, saya coblos saja." Daripada pusing-pusing kan, udah. Atau kalau mau nyoblos dari partai mana aja terserah, yang penting ada Kiai Haji, saya bilang begitu supaya nggak dosa gitu. Itu istri saya Pak, nanya saya. Bukan berarti saya nggak boleh nyoblos, silakan aja istri saya, siapa aja, partai mana aja silakan. Saya tidak pernah mengintervensi sama istri saya, tidak. Tapi kalau mau milih yang dicoblos yang ada Kiai Hajinya. Kenapa? Karena saya takut dosa. Kan saya pemimpin Pak ya. Iya, kamu coblos itu yang ada gelar Kiai Hajinya supaya nggak dosa. Dari partai mana aja terserah. Kita tidak memikirkan salah satu partai, bebas silakan. Gitu Pak ya. Baik, itu saja yang kami sampaikan Pak. Mohon maaf apabila ada kalimat yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh sektor stakeholder yang ada di wilayah RW 01. Terima kasih juga kepada Bapak Kapolsek, Kanit Dimas, Pak Kanit Dimas, Pak LMK, Pak Lurah,
Sekel, jajaran RW 01 yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu. Alhamdulillah silaturahmi malam hari ini berjalan dengan lancar dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, dan kami sekali lagi khusus untuk warga RW 01 Kelurahan Jembatan Besi, umumnya Kecamatan Tambora, mohon maaf apabila dalam pelayanan selama kurang lebih 1 tahun kemarin kurang berkenan atau mungkin ada program yang belum terselenggara, walaupun mungkin belum terakomodir, mohon dibukakan pintu maaf. Insya Allah 2024 ini pembangunan akan terus berlanjut. Sekian dan demikian, silakan Pak LFK lanjutkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak RW 01, Bapak Haji Nurdin, yang alhamdulillah malam hari ini memfasilitasi kita semua dari pengurus RW, RT, dan seluruh stakeholder beserta tokoh masyarakat dan pihak keamanan dalam rangka penyelenggaraan silaturahmi bersama menjelang Ramadan 14 Hijriah tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat, nyaman, aman, tentram, dan kondusif di lingkungan RW 001. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar.